silakan duduk. Saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati malam hari ini. Luar biasa, tema yang sama, belajar melihat Tuhan. Kita udah terlalu capek seperti Saul. 39 hari dia capek memakai kekuatannya. 1 Samuel 17 ayat ke-16, tolong dibuka ayatnya. Dia menghadapi Goliat. Goliat itu konon lebih kurang 3 meter tingginya. Katanya orang teologi, kalau dia berjalan itu bumi seperti gempa. 1 Samuel 17 ayat ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Berapa jemaat Tuhan? 40 hari. Banyak sekali tenaga kita keluar. Banyak sekali pikiran kita terkuras hari-hari ini. Karena situasional, Goliat. Saya tahu sekarang di alam roh, di alam iman, banyak Goliat dalam hidupmu. Goliat ini membuat kita nggak bisa tidur. Goliat ini menjadi penghadang utama di hadapanmu. Goliat inilah seperti tampilan orang. Dia senang, Anda susah. Dia susah, Anda senang. Sekali lagi Anda belum mendengarkannya. Ada tingkatan orang yang sangat dipakai oleh kegelapan. Dia susah melihat orang senang. Dia senang melihat orang susah. Salaman kanan kiri. Bukan kamu itu ya, bilang gitu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Daud, seorang yang mengerti. Ini tingkat peperangan tingkat tinggi. Ini tingkat peperangan jenderal-jenderal. Anda tahu, di kancah peperangan siap. Ribuan senapan sedang diangkat. Menunggu apa? Jenderal di ruangan sambil ngopi, dia tekan tangannya di peta itu, serang ke sini, serang ke sini. Dia cuma pegang tongkat komando, hitungan jam di lapangan, dos, bum, meledak di mana-mana. Hanya karena seorang jenderal berkata, titik ini. Ini yang saya maksud tingkat peperangan tingkat tinggi. Saking tingginya Anda dan saya tidak mampu melakukannya. Kecuali ada seseorang yang menolong Anda. Dia datang dari somewhere. Siapa namanya? Yesus Kristus. Luar biasa. Anak saya waktu umur 2 tahun dia pertama kali naik pesawat. Dia berangkat ke bandara. Dia duduk pasang seatbelt. Dia mendarat di Medan. Apakah Anda percaya anak umur 2 tahun bisa melakukannya? Anda percaya? Iya, karena ada siapa? Bapaknya. Monik, mandi. Pakai baju, ikut papa. Monik, duduk, waiting room, tunggu boarding. Monik, duduk, ini tempat dudukmu. 2 tahun ke atas sudah bayar. Lalu dia mendarat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh umur 2 tahun menjadi bisa karena ada somebody. Kenapa hidupmu capek? Karena engkau nggak meletakkan ruang dan waktu kepada Tuhan di sampingmu. Percayalah sama saya. Jangankan yang besar. Masalah kecilmu pun engkau nggak bisa selesaikan. Contohnya, sakit gigimu pun engkau nggak bisa sembuhkan. Apalagi sakit hatimu. Israel. Saya sedang mengajarkan kepada saudara peperangan rohani tingkat strategis. Siapa yang tidak kenal Isabel? Sampai Nabi Elia pun ketakutan sama dia. Semua orang takut sama Isabel. Tapi Anda tahu bagaimana caranya Isabel mati? Siapa yang membunuh dia? Pembantu. Datang Yehu. Ini peperangan tingkat tinggi. Peperangan anointing. Di mana engkau bergerak di sini, bunyi di sana. Tadi saya katakan, manusia hanya 1 meter paling tinggi. Saya hanya bisa mengangkat ini
dari 1 meter. Tapi saya bisa angkat tisu itu dari 4 meter. Saya mau buktikan. Ma, tolong angkat tisu itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini Anda masih bersama dengan saya. Apakah Anda bahagia hari-hari ini? Saul memakai kekuatannya. Saul memakai resepnya. Saul memakai rumusnya. Sehingga dia buang wasting time. Dia buang waktunya 39 hari. Boro-boro menang. Menghadapi getaran kaki Goliat aja pun dia gak berani. Kenapa seseorang sulit datang kepada Tuhan? Karena ada sesuatu dalam hatinya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, yang pertama mereka lakukan apa? Hide, sembunyi. Where are you now? Di mana kau sekarang? Adam, di manakah kau? Dia Allah Maha Kuasa. Siapa yang meragukan kemahakuasaan Bapa? Masa seorang Adam dia nggak tahu di mana sembunyi? Tuhan selalu mencari yang original, kejujuran. Adam berkata, waktu aku dengar langkah kakimu, aku sembunyi. Loh, kenapa kau sembunyi, Adam? Kan kita biasa tiap hari ngopi bersama, ngobrol, cakap tentang indahnya Taman Eden. Gua kasih lu kesempatan kasih nama gajah, monyet, kera, apalagi kurangnya Adam. Karena aku telanjang. Lu kenapa kau telanjang? Karena aku makan buah. Kemarin ada seorang pengusaha kaya konseling dengan saya. Dia bertanya begini, Pak Gembala, kenapa seseorang sulit dekat dengan Tuhan? Saya bilang, dari 1000 jawaban, saya kasih 1. Kenapa? Karena banyak menempel dalam hidup orang itu. Seperti orang yang di IC room dengan mesin. Tap, 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 tinggal tap, lewat sudah. Nempel di mana-mana. Sekali tarik itu, tempelan. Itu gak bisa kita ngerti apa yang terjadi. Kenapa dirimu sulit dekat dengan Tuhan? Karena banyak yang menempel dalam hidupmu. Egomu, pacarmu, handphonemu, televisimu, obsesimu, hobimu, cintamu, nempel di mana-mana. Sehingga engkau waktu dekat sama Tuhan ketarik dia. Dekat sama Tuhan ketarik dia. Cabut satu persatu. Jangan sekaligus, nanti kulitnya ikut. Salaman kanan kiri, banyak kali tempelan dalam tubuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yes. This is my excited. Saya dari khotbah pertama dari pagi berbicara tentang apa? Melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana aku bisa Pak suci hatinya? Tenang, seperti anak umur 2 tahun. Dia bisa melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan. Jadi, kalau engkau nggak bisa selesaikan masalahmu, jangan paksa dirimu, bro. Terlalu besar kerugianmu nanti. Lebih baik kau kasih sama aku uangmu itu. Haleluya! Datang sama Tuhan baik-baik. Orang dekat dengan Tuhan aja banyak ujian, apalagi jauh. Memang ikut Yesus itu sengsara. Jauh lebih sengsara kalau engkau nggak ikut Yesus. Saya beritakan ini di TikTok khotbah saya. Saya bilang hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Haleluya, amin. Jangan mau jadi kayak Saul. Jangan terlalu banyak. Kalau engkau sedang di hadapan Tuhan, jangan banyak rumus. Enggak laku itu sama Tuhan. Banyak duduk, nangis, sembah dia. Tuhan Yesus, engkau baik sekali. Padahal masalahmu lagi aut-autan di mana-mana, kayak benang kusut. Tapi sembah dia. Terima kasih kepada engkau Tuhan, menciptakan langit dan bumi. Aku masih hidup Tuhan, jantungku masih berdetak. Itu yang betul. Makanya jangan cari Tuhan di saat engkau butuh. Carilah dia setiap saat. Butuh tidak butuh, kau pengen kenal dia.
Kalau engkau cari Tuhan di saat kau butuh, sama dengan kau pergi ke dukun. Bertobatlah sebelum waktunya. Rupanya bapak-bapak hamba Tuhan di antara yang hadir ini baru pergi ke dukun Pak 2-3 bulan yang lalu. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Raja, sekalipun Tuhan tidak bisa tolong kami dari api yang kau buat ini, sorry men, kami tidak akan sembah patung itu. Anda tahu waktu mereka dibuang ke api berapa orang? 3. Setelah di dalam api berapa? 4. Siapa yang keempat? Tuhan. Sering sekali chemistry Tuhan itu nunggu kuotamu dekat dengan dia. Ada orang ya tinggal 1 meter lagi nya dapat berkat, bisa hilang tuh. Berikan yang maksimal kepada Tuhan. Ingat ya, orang dekat dengan Tuhan aja pun banyak ujian, apalagi jauh. Jangan cari Tuhan di saat kau butuh. Gak laku itu sama surga. Cari dia setiap saat. Kok sampai ada pujian dong? Setiap jam ya Tuhan, di kau ku perlukan. Kau datang juru selamat berkat. Every house. Oh my God. Tadi pagi siang saya sudah khotbahkan. Saya bersyukur dari keluarga yang sangat miskin. Orang tua saya miskin. Saya berikan kepada anak-anak saya sekarang. Nah, kamu bahagia sekarang. Dulu papa waktu kelas 3 SD, kadang-kadang makan pakai garam, beras catu. Anda tahu beras catu? 2-3 kali makan langsung bunyi. Yang bunyi bukan berasnya, batu. Saya ingat ya, my father is my hero, bapakku. Kalau kita kan batu buang kan, kalau bapakku enggak. Ini ada toko di sini. Datanglah mamaku baru sianturi nama Bu Hona. Blok ko nih, ayalah ko. Sayang katanya. Saking miskinnya. Kata bapakku, sayang. Jadi dilanjutkanlah makan, campurlah beras dan batu-batu itu masuk ke dalam. Bersyukur pencernanya bagus. Batunya disisihkan ke sini, berasnya ke sini. Salah mana kanan kiri, Tuhan Yesus itu baik banget. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setiap jam ya Tuhan, di kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Oh my God. Daud 1 Samuel 17 ayat ke-17. Setelah Saul tidak bisa mengandalkan kekuatannya, terberkatilah ayat itu yang berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Saya berkhotbah ini di mana-mana. Jangan pernah berharap sama manusia, apalagi sama saudaramu. Saudara pun gak bisa dijamin. Opungmu pun gak bisa dijamin. Tulangmu pun amang borumu gak udah bapak tuamu. Nonseng semua. Mengecewakan. Anda dengar gak sih yang barusan aku bilang? Edamu pun banyak ya. Eda Damar Eda. Sudah 100 tahun gak cakapan. Ngeri hidup ini. Dia lebih baik cakap sama ayam daripada sama edanya. Betul apa? Betul sih yang saya bilang ini bapak-bapak. This is true, ini kebenaran. Makanya yang membuat orang tidak bisa masuk surga nanti bukan surganya tertutup. Masalahnya untuk kau masuk, tempelan itu menarikmu dari sana. Bertobat, maafkan. Sekalipun dia yang salah 100%. Bagimu yang terpenting surga, bukan dia. Engkau korbankan surgamu demi sakit hatimu sama orang. Nonsen jadi orang. Saya nggak mau gara-gara sakit hatiku aku nggak masuk surga. Capek-capek ibadah. Capek-capek kasih persembahan.
Capek-capek menyembah Tuhan. Toh juga gak masuk surga. Omong kosong. Aku harus maafkan dia supaya aku masuk surga nanti. Kenapa kau maafkan dia? Nah jahatannya juga balgaului. Saya bilang bukan balgaulunya. Aku lihat balga surganya. Aku salah mengkanan diri. Balga surganya bilang berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan korbankan surgamu demi sakit hatimu sama dia. Ada orang Kristen sampai ngomong begini. Marjupang Mahita di Tanah Narara. 8 tahun saya pindah dari Jakarta ke Lubuk Pakam. Saya cari Pak Tanah Narara. Belum ketemu saya sampai sekarang. Ngeri Pak hidup ini. Ngeri. Itu realita Pak. Kita nggak bisa lagi pakai topeng sekarang. Buka semua. Ayo buka-bukaan. Terserah Anda. I don't care. Anda senang gak dengan khotbah ini? Lebih baik sekarang hati nuranimu terusik. Satu hari nanti aku jumpa kau di surga. Jangan minta khotbah ke saya tentang 7 langkah dapatkan berkat. Itu nanti urusan belakangan. Itu nanti yang lain bisa, anak sekolah minggu bisa mengkhotbahkan itu. Saya mau beritahu kepada saudara penyangkalan ikut Tuhan. Saya sudah katakan 4 tahun yang lalu Tuhan bilang, hambaku jangan nonton televisi. Sampai sekarang komitmen itu saya masih harus keren. 3 bulan pertama kayak dikulitin. Anak saya nonton Upin Ipin. Betul. Papa nonton. Aku lewat. Sudah jalan 4 tahun Pak. Saya nggak pernah lagi sentuh televisi. Kalian kiranya gampang jadi orang Kristen? Yesus bilang, siapa yang mau ikut aku? Cuma 2 kok, cuma sedikit. Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri itu begini. Pak, maaf Pak. Ini baju di dalam warna apa Pak? Kuning. Nah, itu belum sangkal diri. Ngomong warna biru ya Pak. Bajumu warna kuning Pak. Tidak, warna apa? Loh, tadi udah cari sangkal diri gimana? Oke, sekarang tanya saya Pak. Baju saya terang apa gelap Pak? Tanya Pak, baju Bapak terang apa gelap? Terang Pak. Tanya saya. Tanya saya. Baju Bapak terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang Pak. Itu sangkal diri. Padahal gelap, aku bilang terang. Itu nyangkal diri. Anda baru tahu kan sekarang kan? Nyangkal diri itu saking gampangnya, saking sederhananya, sampai kau nggak tahu. Bajumu gelap atau terang? Saya bilang terang. Loh, tapi gelap. Nyangkal. Kau disakitin. Maafkan dia. Loh, kenapa kau mau? Nyangkal. Bukan aku yang dia sakitin. Siapa? Dirinya sendiri. Orang yang menyakitin, dia sedang menyakitin dirinya sendiri. Sorry to say. Tapi kalau engkau kemakan, engkau disakitin, engkau pun sakit hati. Dia sakitin 1, engkau balas 10. Habislah kau kena racunnya dia. Kalau nggak bertobat, 2-2 masuk neraka. Betul apa betul? Tapi kalau engkau maafkan dia, kau sedang menolong 2 manusia. Engkau sedang menolong dirimu dan sedang menolong dia. Upahmu besar di surga. Yuk, salaman. Yuk, saling memaafkan bilang supaya langsung surga. Bilang haleluya. Amin. Aduh, indahnya surga itu. Haleluya. 1 Samuel 17. Tadi Pak Gembala bisikan saya, Pak ibadah yang terakhir gaskan aja Pak. Saya sih udah mau bilang bisa Pak sampai jam 12 malam. Saya begitu gaskan saja. Tapi tetap kode Pak ya kalau terlalu kelewatan Pak. Betul Pak, saya nggak bohong. Tadi Pak Markus bilang, Pak Gembala yang terakhir lewatkan aja Pak katanya. Cuman saya nggak tahu berapa jam lewatnya. Ia berkata kepada Daud anaknya, Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu bertigandum seepah dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu yang sedang perang bersama Raja Saul yang memakai kekuatannya. Tapi 39 hari dia tidak bisa menang apa-apa. Balik ke ayat sebelumnya, ayat 16. Hari ke-40 Daud ada di sana. Seperti permainan catur. Cuman satu catur yang tidak bisa mundur. Pion. Pion tidak bisa mundur. Gambaran pion adalah orang Kristen. Apapun terjadi, aku tetap ikut Yesus. Daud seperti pion.
Saul memakai kekuatannya 39 hari. Tapi Daud menyembah Tuhan. Setiap jamnya Tuhan, ku perlukan kuda dan juru selamat berkah. Hari ke-39 Tuhan menepuk pundak Daud. Sudah selesai doamu, berangkat sekarang. Hari itu dia ketemu dengan Goliat. Dia lihat Goliat, dia cuma bawa ke tapel. Dia putar ke tapel. Dia lepaskan. Orang takut melihat masalah yang besar. Tapi Daud bilang, ini gede badannya, cocok. Makanya carilah masalah yang paling besar dalam hidup. Oh cari pak, tidak perlu, masalahmu sudah terlalu besar. Yang ada diolah. Ngomong kanan kirimu, yang ada diolah. Bilang, una patetengah kau pasion garo cari-cari yang besar. Bilang, haleluya, amin. Anda senang gak dengan firman Tuhan ini? Dia putar, kuasa Tuhan mengalahkan aerodinamika. Benda melesat di tengah-tengah angin. Dipaskan kena ke jidatnya. Das! 39 hari Saul gak bisa lakukan. Hanya 1 hari Daud melakukannya. Oh my God. Ini peperangan tingkat tinggi. 39 hari Saul setengah mati ingin menang. Setitik kemenangan tidak ada. Tapi Daud sekali dia putar cuman 5 menit. Das. Kenapa masalahmu sampai sekarang 39 hari belum selesai? Karena engkau terlalu pintar memakai kekuatanmu. Engkau gak mau setia dengan doamu. Saat teduhmu tidak ada, baca Alkitab pun sesuai dengan mood perasaanmu. Sorry man, Anda sama dengan miliaran orang di luar sana. Tapi ada 1-2 orang yang menangis terus kepada Tuhan. Seperti Mesak, Syadrak, Abednego. Mereka tidak tahu Tuhan sedang menunggu di api. Sambil dia lihat Mesak, Syadrak, Abednego, kapan masuk ke api ini. Sering sekali Tuhan menunggu di tempat masalahmu yang paling titik. Tuhan tidak ada di luar api, dia ada di api. Lebih baik aku masuk ke dalam api, tapi ada Tuhan di sana, daripada aku di luar api tidak ada Tuhan. Kenapa Daniel mau masuk ke kandang singa? Karena dia tahu dia akan tidur bersama Tuhan di kandang singa malam itu. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Untuk apa engkau menikmati kesenangan dunia ini, tapi tidak ada Tuhan di sana? There is no God. Tuhan segala-galanya. Ini yang saya khotbahkan di mana-mana. Cintai Tuhan, cintai firman-Nya, puasa, doa, nangis, maafkan orang lain, maafkan tetanggamu yang menjengkelkan tiap hari, yang bunyikan keretanya tiap ngomong, yang membuat anakmu gak bisa dirumahkan, dia lemparkan dia satu karung pisang barangan supaya dia makin sehat. Enak kali Pak Pendeta, lihat mukanya juga melihat bego. Boro-boro lemparkan pisang sama dia. Itu jagonya. Mazmur 23 buka bro ayat ke-5. Buka Mazmur 23 ke-5. Anda tahu urapan Daud didapatkan di mana? Waktu dia kasih makan musuhnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau urapi kepalaku dengan minyak. Anda mau diurapi? Kasih kenyang makan-makan orang yang menyakiti hatimu. Kirimkan dia pulsa diam-diam. Waduh, begitu ya Pak Pendeta. Betul enggak yang aku bilang? Iya sih Pak Pendeta. Tapi jadi gimana ya? Kau lakukan, kau diberkati. Haleluya. Lewat rumahnya, ada orangnya lewat rumahnya. Aduh, saking bencinya. Gak mau dia lihat rumahnya. Sekarang terbalik pulang dari sini, lihat rumahnya, lihat jemurannya putus enggak, langsung beli tali rapi yang paling bagus, paling mahal. Taruh itu, bangun dia pagi-pagi dia bingung. Loh, kok jemuranku kok udah bagus ya? Siapa ya Tuhan? Lalu dia berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan ketok kepala, pok, itu orang yang kau benci tiap hari yang membuat itu. Loh, kenapa bisa Eda?
Gara-gara korban kok Bapak penulang. Engkau lakukan itu, surga engkau denganmu. Dia hormati engkau. Ini saya kapan-kapan khotbah. Kalau tahun-tahun depan 2, 3, 4 tahun lagi diundang di sini, saya mau berbicara tentang kehormatan. Rupanya surga bisa menghormati orang yang melakukan sebuah tindakan kasih yang amazing. Karena kasih itu tidak diberikan, tapi diputuskan. Oh my God, this is it. Konklusi. Engkau berbuat salah sengaja, tiap hari engkau lakukan itu. Sebaliknya engkau pun bisa sengaja berbuat baik. Anda pernah dengar khotbah-khotbah seperti begini? Mana tadi Pak? Daud makan. Haleluya, sudah tahu rumusnya? Mau diurapi? Pulang dari sini langsung hitung siapa orang yang paling benci. Lepas, lempar sana satu sisir pisang, satu kepok roti, sari roti, apa lagi? Kirimkan pulsa diam-diam supaya dia nggak bisa tidur. Siapakah Tuhan gerangan yang kirim pulsa ini? Saya hanya ngomong kebenaran. Kau lakukan, engkau diberkati. Daud berkata begitu. Anda tahu? Hati Tuhan lebih terpaut kepada Daud. Daud antar makanan kepada saudara-saudara. Satu pasal sebelum pasal 17. Daud disingkirkan. Nabi Samuel datang, pesta besar. Semua diundang, pakai baju baru. Yang tidak diundang siapa? Daud. Sakitnya setengah mati. Kalau orang yang tidak kenal pijak kakiku, 10 menit saya langsung maafkan. Tapi orang yang aku percaya mengkhianatiku, sakitnya di sini. Aku puas ngomong ini, karena aku pun banyak disakiti orang. Saya udah katakan tadi, 8 tahun saya di Lubuk Pakam, udah 4 telapak kaki yang saya cium, yang mengginikan saya, membuang ludahnya. Saya cium kakinya. Bagiku kemuliaan Tuhan lebih penting. Surga bagiku lebih penting daripada perbuatan. Ini istri saya. Dia berdiri. Saya perlu pendeta kepada dia. Cium kaki. Seperti gitu dia. Kenapa Aman? Tutup mulutmu. Saya nggak ngomong sih dalam hati. Saya pijak bagian dulu. Ini bukan drama Pak. Orang yang ancam-ancam nyakitin saya cium kakinya 4 kali. Tapi saya puas malamnya, saya bisa tidur Pak. Ngorok Pak, saya tidur malamnya. Ngeri. Apa yang Bapak dapatkan melakukan itu? His glory. Kemuliaan Tuhan. Betapa sakitnya dia disalib, diludahin, ditinju, disalib. Dipaksa mengakui apa yang dia tidak lakukan. Apalah arti penderitaan kita. Anyway, sering sekali penderitaan yang kau alami, bagi Tuhan itu bukan penderitaan, tapi kemuliaan. Mungkin kalian berpikir salah ini Pak Mardus ini pilih pembicara begini. Dari tadi hati nuraniku terus, puji Tuhan kau banyak berhasil. Jadi yang pertama dibereskan Tuhan kepada Daud adalah hatinya kepada kakak-kakaknya. Itu yang nomor 1. Ini kantor pusat manusia. Ini, bukan tangan. Ini. Kalau udah beres di sinimu, yang lain beres. Tapi kalau engkau hilang damai sejahtera di sinimu, percaya sama saya, kau makan pun saksang yang paling enak, nggak masuk, nggak enak. Pernah ngalamin gitu kayak pahit, padahal makanannya enak. Orang sakit gigi, kau kasih pun KFC dia 2 karung, nggak enak makannya. Betul apa betul? Makanya ada lagu sakit apa gigi. Itu nanti hal yang lain. Berikan ini kepada kakak kamu. Dia berikanlah makanan itu kepada orang saudaranya yang membenci dia. Dia bawa makanan itu. Makanya dia tulis Mazmur 23. Di hadapan lawanku engkau menyediakan hidangan. Makanya saya berubah di TikTok akun saya.
Don't hate anyone. Jangan pernah membenci seorang pun di dunia ini. Karena satu hari nanti orang yang kau benci itu akan dikondisikan, diposisikan Tuhan. Hanya dialah yang menolong engkau di suatu waktu. Orang Israel sangat benci sama orang Samaria. Kalau ada perlintasan, mau ketemu di sana, maka orang Israel begini, dilewatkan dulu. Kalau orang Samaria lagi ngopi di kafe di depan, datang orang Israel lihat orang Samaria, mereka nggak jadi masuk. Kasihan sekali orang Samaria ini, mereka dikucilkan. Tapi Yesus memberikan perumpamaan. Siapakah sesamaku manusia? Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Lewatlah imam. Waktu dilihat yang dirampok itu udah mau mati. Orang itu orang Israel. Padahal dengan sabu Tuhan, imam itu pendeta. Hanya dilihat lewat dia. Saya bisa bayangkan orang Israel. Satu marga kita tolong, aku udah mau mati. Lewat saja imam. Lewat Lewi, pengerja. Yang melayani di gereja. Dilihat udah mau mati itu orang Israel. Dengan sabu Tuhan. Satu marga lagi, satu STM. Lewat juga dia. Bah, ngirini portigo puang. Yang aku anggap bisa nolong, rupanya gak mau nolong. Makanya jangan berharap sama manusia. Kecewa kau nanti. Kasihan aku lihat kau nanti. Nanti angin pun, udara air pun kasihan lihat engkau. Kadang gak bisa ngomongnya mereka. Dinding ini kadang gak bisa ngomongnya. Gak punya tangan ngelus. Oh, tahe masuk orang bagian make. Oh, tahe mati mau tahe bisa mati make. Betul gak khotbah saya? Betul gak firman Tuhan ini? Datang orang Samaria. Saya jadi orang Samaria itu. Dilihat orang Israel. Oh, kau dulu ya. Yang aku ngopin kau gak masuk ya. Gara-gara aku ada. Matilah kau. Kayak gitu. Datang orang Samaria. Alkitab mencatat timbullah belas kasih. Kasih itu menutupi semua. Menutupi gender, sukuisme, ras. Oh my God. Kasih itu ajaibnya minta ampun. Orang yang punya kasih, dia gak lihat you orang Samaria kah atau orang Israel. You orang kaya kah orang miskin. Aku hanya lihat you seorang manusia. Ciptaan Bapa. Aku pun ciptaan. Kau punya ilmu tingkat tinggi ini, hidupmu akan mudah kayak play. Disakitin dari belakang, tinggal lewat muter. Sakitin dari kanan, fleksibel saja. Sakitin dari kiri, dari depan, banyak gaya gini lama-lama jadi sehat. Otot-ototmu yang saraf-saraf kejepit, jadi bisa longgar semuanya. Haleluya. Sering sekali sakit-sakitan itu jadi obat. Karena obat tidak ada yang manis kecuali Odrexing buat anak-anak. Makanya orang badan gede kawan saya, dia takut disuntik. Tapi kalau saya cukup sering minta disuntik. Suntik apa Pak? Vitamin. Dikit-dikit. Terus masukkan. Shit. Agak beriah. Gak apa-apa. Saya terbiasa minta disuntik. Orang lain tolak disuntik. Saya kasih disuntik. Karena bagi saya yang sakit sementara itu menciptakan kesehatan yang panjang. Haleluya. Nggak ada obat yang pahit Pak. Saya berkhotbah itu. Makanya kalau engkau dikasih bonbon yang manis, jangan langsung makan. Mana tahu ada racun di dalam. Tapi kalau engkau dikasih bonbon yang pahit, jangan langsung tolak. Mana tahu di dalamnya ada berkat. Jangan naik dengan penderitaan. Main petak umpet aja dengan dia. Orang yang kenal dekat dengan Tuhan, penderitaan itu semacam mainan petak umpet. Oh ya aku salah Tuhan, makanya aku gini. Tuhan bilang jangan begadang. Aku begadang, leperku jadi lemah. Tuhan bilang jangan merokok supaya aku tidak sakit paru-paru. Merokok pula aku. Dan ingatlah di surga tidak ada api. Yang ada api di mana Pak? Di neraka. Berikanlah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda dengar gak sih Tuhan sedang berbicara kepada kita? Bukan masalah rokoknya. Silakanlah Anda merokok, saya merokok-merokoknya. Tetapi jangan rusakkan organ tubuhmu. Oh nggak bisa Pak, tetap rusak Pak. Ya sudah kalau kau tahu.
Kadang-kadang kan kita pendeta juga orang Parisi. Merokok kau masuk neraka. Enggak perlu ngomong begitu. Bagi perokok enggak butuh kata-kata itu. Bagi perokok begini. Silakan Anda merokok tiap hari. Tapi jangan rusakin paru-parumu. Ya pikir-pikir. Pendeta ini kok lain ya. Disuruh merokok. Tapi ada tapinya di belakang. Jangan rusakkan paru-parumu. Enggak bisa dia datang besoknya. Enggak bisa Pak Pendeta. Kalau kau tahu itu enggak bisa. Jangan merokok. Betul apa betul? Engkau udah tahu miras itu menghancurkan lepermu. Banyak orang mati gara-gara miras. Kau minum miras itu, matilah kau. Dan surga gak bisa menolongmu. Karena itu keputusanmu. This is reality. Hatinya mau dia bawa makanan. Dia jumpa Daud. Jadi promosi dari Tuhan kepada Daud melalui sebuah makanan kepada musuhnya. Sering sekali musuhmu adalah alat Tuhan untuk memberkati engkau. Yang mengerti katakan amin. Jangan nek dengan musuh. Anda gak perlu cari musuh. Musuhmu sudah banyak di mana-mana. Dan yang kedua yang terakhir. Daud ayat 40 1 Samuel 17 ayat ke-40. Setelah hatinya beres dengan kakak-kakaknya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya 5 dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umban dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang. Apa yang dia lakukan? Dia turun ke sungai. Dia cari batu yang licin. Anda tahu arti aslinya ini? Teks aslinya ini adalah batu yang besar. Yang tiap saat, tiap hari alirin sungai. Di lembah Tarbantin ini. Lama-lama batu ini jadi licin. Kedua, kunci kemenanganmu atas Goliatmu, raksasamu adalah siaplah dibentuk, diproses oleh Tuhan. Karena batu itulah nanti yang masuk ke jidatnya Goliat. Dia cari batu itu, dia rendah hati. 5 batu dia ambil. Yang membunuh yang membunuh Goliat berapa? 1 batu. Masih ada 4 stokmu. Orang yang diproses akan selalu siap dengan apa yang ada dalam hidupnya. Karena dia sudah selesai dengan dirinya. Mau menang atas Goliatmu? Saya berdoa pulang dari sini. Goliatmu sudah jatuh tersungkur. Pak Erik, apakah jadi ada videonya Pak? Oke, silakan Pak. Oh memang ini Bro Erik ini. My old friend. Ya, ada gambar kecil di sini sudah diedit sama tim media kami. Silakan Pak. Oh my God. Orang tuanya membuat sebuah permainan ketakutan. Bukan drama, tapi sebuah realita. Orang tuanya taruh penghalangnya. Solasiban. Orang tuanya tertawa-tertawa di sana. Sementara anaknya udah mau mati. Mereka pikir mungkin kejam kali lah Papa dan Mama. Banyak orang kecewa sama Tuhan. Karena dia merasa Tuhan gak nolong dia. Sama dengan video ini. Udah mau mati dia, tolong aku. Padahal Tuhan sedang melihat permainan. Just a game. Hidup itu permainan. Dia nangis ya. Udah biar matamu habis. Tetap sepertinya tidak ada pertolongan. Surga sepertinya tertutup. Padahal Indomaret ada 24 jam. Tapi kenapa pertolongan tertutup? Bapak mamanya tertawa-tertawa di seberang. Melihat just a game. Just a game. How about you? Same one with him? Sama dengan dia? Lalu dia lihat di bawah. Lihat, mungkin ini dari kemandulan karena saya berdengar kemandulan. Dia lihat ke belakang, dia lihat ke belakang, dia lihat, gampang kali rupanya. Mari bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebenarnya yang sulit bagimu itu gampang kali bagi Tuhan. Cuman kau terlalu sombong dengan hidupmu, kau tidak melihat kerendahan hati. Setelah dia lihat ke belakang,
Wah, gampang kali rupanya masalahku ini. Tadi udah mau mati aku karena kesombongan. Engkau terlalu kayak Saul. Tapi Daud yang polos, culun, umurnya masih lebih kurang 15-17 tahun. Ketapel, dia puter dengan biasa. 39 hari tidak bisa diselesaikan Saul. Hanya 1 hari dia selesaikan. Bawalah batu-batu pulang sekarang. God love you so much. Tuhan begitu mengasihimu. Dia gak mau kau menderita. Tuhan gak mau kau susah. Dia tahu kesusahan hati. Mau mati rasanya, katanya di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sampai 3 kali dia berdoa, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang menjadi. Tuhan gak mau hatimu susah, nak. Udah terlalu susah kita tiap hari. Bahagialah, nak. Bahagialah bersama dengan Tuhan. Bahagialah bersama dengan Tuhan. Saya dari Dewa ya. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Tetaplah selama-lamanya. Dari pagi saya mengkhotbahkan hatimu lebih penting dari semuanya. Tuhan mencari hatimu. Dari pagi saya berkhotbah wanita Samaria punya masa lalu yang hancur berantakan. Dia mencari cinta di antara 6 lelaki dalam hidupnya dan dia tidak dapatkan. Dan lelaki ke-7 bernama Yesus jumpa dia di pinggir sumur dan dia dapatkan damai dan sejahtera. Saul sudah melakukan semuanya, tapi tidak memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan untuk hadir dalam hidupnya. 39 hari wasting time, dia membuang waktu sia-sia. Tapi hari ke-40, seorang Daud yang sudah selesai dengan hatinya, pengampunan sudah dilepaskan, kasih sudah menutupi semua dosa. Bawa Daud makanan ini kepada kakak-kakakmu. Hati dia sudah beres dengan kakak-kakaknya. Dia sudah berikan pengampunan dan kasih. Dia sudah melakukan bagiannya. Dan promosi mujizat tercurah dalam hidup Daud. Orang yang mengalami hati yang pulih dan sembuh 39 hari. Dalam 1 hari dia bisa selesaikan. Saya tidak tahu berapa panjangnya masalahmu hari-hari ini, tapi seorang Daud, dia selesaikan dalam 1 hari. Tadi waktu kita berdoa sebelum firman Tuhan, di antara saudara sudah dinubuatkan beberapa orang. Saya tahu hatimu sudah disembuhkan. Engkau pulang dengan hati yang penuh damai dan sejahtera.